warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dermawan Aksi Cepat Tanggap, saya Ayu Ningtyas. Hari ini saya sedang berada di posko kemanusiaan ACT di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Insya Allah pada hari ini saya akan mengikuti perjalanan tim asesmen ke salah satu lokasi yang paling terisolasi di Kabupaten Majene, yaitu di Kecamatan Ulumanda. Insya Allah hari ini juga tim akan melakukan asesmen dengan menggunakan motor trail, karena memang hanya motor trail inilah yang bisa mencapai desa-desa yang masih terisolasi dari bantuan di Kecamatan Ulumanda. Seperti apa perjalanan pada siang hari ini? Yuk ikuti saya. Memasuki pekan kedua setelah terjadinya gempa di Sulawesi Barat, rasa cemas masih membayangi sebagian besar masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Mamuju dan Majene. Dua wilayah inilah yang paling terdampak guncangan gempa. Bahkan, rasa duka dan trauma semakin berlapis-lapis dirasakan oleh warga yang wilayahnya masih terisolasi. Salah satu lokasi terisolasi ini adalah Kecamatan Ulumanda di Kabupaten Majene. Dari atas peta, Ulumanda merupakan kecamatan yang sebagian besar wilayahnya berada di pegunungan, dibelah oleh beberapa aliran sungai. Saat terjadinya gempa besar pada 14 dan 15 Januari lalu, gempa datang disertai hujan deras. Kondisi ini memicu terjadinya tanah longsor dan menutup akses menuju dusun-dusun di Ulumanda. Banyak dusun yang masih sulit untuk dijangkau. Bahkan untuk menyalurkan bantuan logistik, tak cukup menggunakan kendaraan berpenggerak 4-wheel drive, tetapi juga harus dilanjutkan berjalan kaki berkilo-kilometer untuk sampai ke satu pemukiman penduduk. Kondisi ini benar-benar terjadi hingga hari ini. Di beberapa desa dan dusun di wilayah Kecamatan Ulumanda, jalur yang terjal, jalan yang rusak, disertai titik-titik longsoran masih menutupi badan jalan. Beruntung, hari ini kami, tim ACT, berkunjung dalam kondisi kering sehingga tak banyak menemukan kendala di lintasan terjal dan berlumpur menuju wilayah ini. Bisa sama-sama disaksikan bagaimana perjalanan menuju ke salah satu desa yang terisolasi di Kecamatan Ulumanda. Tepatnya saat ini saya berada di Dusun Tamerimbi di Desa Kabiraan. Kondisinya sangat memprihatinkan gitu ya. Jadi sepanjang perjalanan banyak titik-titik longsoran yang sehingga menyebabkan desa ini mengalami terisolasi sehingga sulit mendapatkan bantuan. Memasuki gerbang kampung dan berjalan kaki melihat kondisi sekitar, pandangan kami langsung tertuju pada sebuah tempat beribadah. Hampir keseluruhan dindingnya roboh akibat guncangan gempa. Memang, mayoritas rumah-rumah warga ini hanya bersifat semi permanen. Hanya menggunakan tiang kayu sebagai tulang pengikat bata di dinding rumah warga. Tentu kondisi ini sangat rentan untuk roboh jika ada guncangan gempa. Apalagi dari episentrumnya, wilayah ini sangat dekat dengan pusat gempa magnitudo 6,2 beberapa waktu lalu. Kami menemui kepala dusun di wilayah ini, berbincang sejenak, disambut dengan minuman hangat. Tugas pertama adalah mengumpulkan data kondisi dan apa saja kebutuhan mendesak korban gempa di sini. Kemudian, kami melanjutkan perjalanan menuju wilayah pengungsian, memastikan semua warga yang mengungsi di tenda-tenda maupun yang bertahan di rumah-rumah memiliki persediaan bahan pangan yang mencukupi. Juga keperluan darurat untuk balita dan lansia.
Kondisi kesehatan pengungsi pun menjadi prioritas kami. Apalagi di tengah pengungsian seperti ini, ancaman penyebaran virus corona sangat berpotensi besar bagi warga di pengungsian. Banyaknya warga yang datang dari luar menyalurkan berbagai jenis kebutuhan, juga menambah besar risiko penularan COVID-19. Lokasi ini benar-benar terisolasi. Sulitnya menempuh akses dari satu desa ke desa tetangga dalam satu wilayah Kecamatan Ulumanda, hanya segelintir jalan penghubung antar desa yang sudah dilapisi beton. Sisanya jauh dari kata layak. Bahkan, masih ada kubangan besar yang membuat kami terjatuh di salah satu lintasan yang sangat licin. Panas, Bayu. Setelah memastikan tak ada kru yang cedera, hanya beberapa bagian tubuh saja yang terkena lumpur, kami melanjutkan perjalanan. Menjangkau wilayah terisolasi lain, lebih banyak mengumpulkan data kondisi dan kebutuhan pengungsi korban gempa. Majuan dikit apa? Oke. Pegangan aja nggak apa-apa, udah kotor pegang aja. Jatuh tadi. Inilah dikenal bencana. Di Sugeng Sakal. Ya sahabat, saat ini kami menemukan sebuah lokasi pengungsian yang merupakan bertetangga dengan dusun Tanerimbi tadi. Dan nanti kita akan ajak ngobrol juga dengan para pengungsi yang mendirikan tenda di sini. Dari mana, Ibu? Berapa umurnya ini, Bu? 1 tahun. 1 tahun. Ibu, kalau ini kan ada bayi di pengungsian gitu ya, Bu. Ada bantuan-bantuan seperti popok gitu ya? Ada minyak telon, popok. Oh, sayang. Susu juga begitu. Ada juga. Ini satu tenda berapa banyak, Bu, keluarga? 3 kakak. Sama adek. Sama adek. Kalau di satu pengungsian ini ada berapa kakak? Ini 60 kakak. Kalau malam berarti tidur semua di tenda. Kalau siang kembali ke rumah gitu. Tunjuk di sana. Apa kau ketol? Jalan kaki. Banyak Dari teman-teman pemukiman ke pemukiman, dari tenda ke tenda, hingga akhirnya perjalanan dengan kendaraan harus diakhiri karena jalur pelosok ini tertutupi longsoran tanah akibat gempa. taruh di mananya? Oh, digantung gitu aja. Boleh. Ya Allah. Dusun Salu Biru yang merupakan tujuan kita pada hari ini, ternyata jalur untuk menuju ke sana terputus. Sehingga kita harus berhenti di sini dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mendaki melintasi longsoran tanah yang mengering, trek yang cukup curam harus kami lalui selama beberapa kilometer. Kami menyaksikan sendiri runtuhan tanah di hadapan kami, yang biasanya hanya nampak dari kejauhan. Tak terbayangkan bagaimana keluarga di balik longsoran mendapatkan bantuan dengan kondisi desa yang terisolasi seperti ini.
Benar saja, masih ada beberapa warga yang berada di dalam desa terisolasi ini. Sejak gempa dan longsor menerjang, para wanita dan anak-anak tak bisa keluar desa. Hanya kaum pria yang bisa turun untuk mengambil bantuan di desa terdekat. Entah kapan akses menuju desa terisolasi ini dapat kembali normal. Tapi, satu hal yang pasti, kepedulian kita harus tetap mencapai mereka, bahkan di tempat yang paling sulit terjangkau. Gimana? Kita sudah sama-sama saksikan bagaimana terjalnya perjalanan menuju ke salah satu dusun yang terisolasi di Kecamatan Ulumanda di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Sahabat bisa sama-sama saksikan bahwa tadi kita harus melalui beberapa titik longsoran yang menyebabkan dusun-dusun ini atau desa-desa ini terisolasi dari masuknya bantuan dari luar. Dan oleh karena itu, insya Allah aksi cepat tanggap di Kabupaten Majene akan terus berikhtiar maksimal untuk memberikan bantuan terbaik bagi saudara-saudara kita yang masih di luar jangkauan bantuan. Kamu bisa turut berpartisipasi, caranya dengan mengirimkan bantuan terbaik melalui kapal kemanusiaan Sulawesi Barat. Caranya langsung kunjungi indonesiadermawan.id/kapal Sulbar. Kamu juga bisa selalu mengikuti update terkini tentang aktivitas aksi cepat tanggap di Sulawesi Barat dengan cara mengikuti kanal-kanal media sosial ACT dan juga melihat berita di website news.act.id. Saya Ayuning Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.